Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadine Nantri Aisyah-Yani dengan NIM 1020724014. Di sini saya akan mempresentasikan hasil praktikum PPSL mulai dari 6 Oktober 2025 sampai dengan 2 Januari 2026. Baik. Yang pertama yaitu ada latar belakang. Logistik merupakan kegiatan mengatur perpindahan penyimpanan barang dari awal hingga konsumen agar biaya lebih optimal, kebutuhan terpenuhi melalui sebuah perencanaan pengendalian sistem yang baik. Mata kuliah Perencanaan Pengendalian Sistem Logistik bertujuan untuk pembekalan dengan perencanaan logistik melalui beberapa tahapan melalui peramalan, perencanaan agregat, penyusunan Master Production Schedule atau MPS, lalu ada Distribution Recruitment Planning atau DRP, dan yang terakhir yaitu ada Material Recruitment Planning atau MPR. Lalu, peramalan merupakan sebuah tahapan awal karena hasilnya dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan yang akan digunakan di tahap berikutnya. Lalu di sini ada rumusan masalah. Yang pertama yaitu menentukan metode peramalan permintaan yang tepat serta menilai tingkat akurasinya. Menganalisis pemanfaatan hasil peramalan permintaan sebagai dasar perencanaan agregat produksi. Yang ketiga itu menjelaskan proses penurunan perencanaan agregat ke dalam Master Production Schedule atau MPS. Yang keempat yaitu mengkaji penggunaan MPS sebagai input dalam penyusunan Distribution Recruitment Planning (DRP) dan Material Recruitment Planning atau MRP. Lalu yang selanjutnya tadi tujuan yang pertama yaitu melakukan peramalan permintaan dengan menggunakan metode yang sesuai berdasarkan dari histori yang sudah disediakan. Lalu yang kedua yaitu untuk menyusun suatu perencanaan agregat produksi yang mengacu pada hasil peramalan permintaan. Yang ketiga yaitu mengembangkan Master Recruitment Planning (MPR) sebagai penjabaran dari suatu perencanaan agregat yang sudah ditetapkan. Lalu yang keempat yaitu ada penyusunan distribusi Recruitment Planning (DPR) dan Material Recruitment Planning yang didasarkan pada MPS yang ditetapkan. Lalu kita masuk ke modul pertama, yaitu membahas peramalan permintaan menggunakan data historis Excel dengan menggunakan Simple Moving Average (SMA) yang menggunakan rata-rata data sebelumnya, with Moving Average (WMA) yang memberi bobot lebih besar dari data terbaru, Simple Exponential Smoothing atau SES yang menerapkan data terbaru parameter alfa, serta ada Hodge Winter yang mempertimbangkan tren dan musiman. Nah, setelah kita akurasi bahwa metode yang terbaik dalam menentukan ini adalah metode SES. Lalu kita masuk ke dalam modul kedua. Hasil perhitungan perencanaan agregat menunjukkan bahwa strategi CC memiliki total biaya sebanyak 5.6.347.000 strategi level 7.120.044.000 dan strategi subkontraktir yaitu 5.326.470.000. Perbandingan biaya ini disebabkan oleh perbedaan pengelolaan produksi, tenaga kerja, dan persediaan, di mana strategi subkontraktif mampu menekan biaya persediaan dan tenaga kerja sehingga menghasilkan total biaya paling rendah dan menjadi strategi yang paling efisien. Lalu kita masuk ke dalam modul ketiga, yaitu hasil perencanaan produksi menunjukkan bahwa perbedaan antara pendekatan 60% ditambah 120 dan antara 40% ditambah 120, di mana pendekatan 60% ditambah 120 menghasilkan produksi dan persediaan yang lebih tinggi, sedangkan risiko kekurangan stok kecil, namun berpotensi meningkatkan biaya penyimpanan yang lebih besar. Dan sebaliknya, pendekatan 40% ditambah 120 menghasilkan produksi persediaan yang lebih rendah, sehingga pengelolaan stok lebih efisien. Oleh karena itu, pendekatan 60% ditambah 120 lebih menekan keamanan kesediaan stok, sedangkan 40% ditambah 20 berfokus pada efisiensi persediaan pemilihan disesuaikan dengan kebijakan. Baik, yang selanjutnya yaitu modul keempat. Perencanaan kebutuhan material dilakukan agar proses produksi berjalan dengan lancar dengan memperhatikan rencana produksi, persediaan yang tersedia, seti stok, dan waktu tunggu setiap bulan.
Pada level 0, perencanaan difokuskan pada produk yang sudah menjadi acuan untuk menentukan jumlah kebutuhan dalam pemesanan agar produk yang tersedia tepat waktu. Pada level 1, kebutuhan komponen utama ditentukan berdasarkan rencana produk. Lalu, pada level kedua, mengatur kebutuhan komponen pendukung dalam jumlah yang lebih besar dengan tetap mengendalikan persediaan dan menyesuaikan waktu pemesanan. Secara keseluruhan, perencanaan dari level 0 hingga level 2 saling terhubung dan mendukung secara seluruh kelancaran proses produksi sehingga berkelanjutan. Lalu modul kelima, dilakukan penentuan lokasi distribution center menggunakan metode Center of Gravity atau COG, yaitu metode menentukan lokasi paling tepat berdasarkan posisi geografis dan besarnya permintaan dari setiap pasar agar jarak distribusi menjadi lebih efisien. Nah, hasil perhitungan menunjukkan bahwa lokasi DC yang paling optimal berada pada koordinat 36,102441 dibanding 31,37349. Karena titik ini merupakan titik pusat distribusi yang paling seimbang terhadap sebaran permintaan pasar, dengan demikian lokasi tersebut dipilih menjadi hasil paling optimal. Berikut datanya. Nah, kita lanjut ke modul ke-6. Modul ke-6 yaitu masalah transportasi yang diselesaikan menggunakan metode Northwest Corner. Pada sistem distribusi yang seimbang, di mana total pasokan dengan total permintaan sebesar 830 unit, sehingga perhitungan dapat dilakukan secara langsung. Metode ini mengalokasikan pasokan mulai dari pojok kiri atas tabel seluruh kebutuhan terpenuhi secara bertahap. Nah, terus dengan total biaya transportasi sebesar 46.940, hasil yang paling optimal terhadap ini adalah solusi distribusi yang diperoleh dengan metode Northwest Corner karena mampu memenuhi seluruh pasokan dan permintaan dengan biaya total tersebut. Nah, lanjut pada modul ke-7 ini adalah analisa pemilihan moda transportasi untuk memenuhi kebutuhan distribusi sebesar 1.200 ton dengan biaya serendah mungkin dan tetap memperhatikan batas kapasitas setiap moda. 200.000 per ton sehingga digunakan semaksimal mungkin sebanyak 500 ton dengan total biaya 100 juta. Sisa kebutuhan kemudian dialokasikan ke moda sebesar 700 ton dengan biaya 300.000 per ton dan total biaya 210 juta, sedangkan moda truk digunakan karena biaya paling mahal. Sehingga hasil yang paling optimal adalah penggunaan moda kapal dan kereta menggunakan karena yang mampu memenuhi seluruh kebutuhan distribusi biaya yang ada. Lanjut kita ke keseluruhan. Berdasarkan hasil analisis modul 1 sampai modul 7 dapat disimpulkan bahwa seluruh tahapan perencanaan logistik saling berkaitan dan harus dilakukan secara terpadu. Lalu perencanaan kebutuhan material, penentuan lokasi distribusi, pengaturan pola distribusi, pemilihan moda transportasi menunjukkan bahwa setiap keputusan pada satu tahap akan mempengaruhi tahap berikutnya. Dan sekian, terima kasih.